Sudah dapat? Puji Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Saya kasih tema perenungan malam ini, intimacy with God. Intim dengan Tuhan. Kalau saya tanya kira-kira di mana untuk pertama kali berita kedatangan Tuhan Yesus ke bumi ini disuarakan? Yang saudara-saudara tahu di mana pertama kali kabar kedatangan Kristus sebagai Mesias disampaikan? Biasa dalam kegiatan Natal ada yang namanya apa? Pembacaan nubuatan. Jadi atau ada nubuatan kedatangan Kristus yang kira-kira saudara-saudara ingat? Baru-baru Desember. Salah satunya Mika. Isinya Hai Bethlehem, Efrata. Oke. Apalagi kira-kira nubuatan? Yesaya 9 ayat 7. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan. Oke. Nah, kalau saya bilang nubuatan, saudara-saudara, maka saudara-saudara akan ingat ini nubuatan ini berarti berita tentang kedatangan Kristus dan seluruh peristiwa dan kejadian yang akan terjadi di bumi. Jadi kita hari ini tinggal hidup di dalam penggenapan dari nubuatan firman. Ya, jadi Bu Berta kasih contoh. Kalau saudara-saudara baca Amos, maka Amos di sana mencatat begini. Ada belalang yang menyerang, membinasakan dan menghabiskan seisi kota. Itu nubuatan Amos. Kenapa? Karena Amos sedang berdiri, belalang apa yang bisa menghancurkan kota? Amos sedang berdiri pada zaman di mana pesawat tempur belum ada. Dia sedang melihat masa depan dunia dalam kacamata ilahi, dan di masa depan dia tahu bahwa akan terjadi sesuatu atau sosok benda yang rupanya seperti belalang, dan itu kemudian bisa menghancurkan sebuah kota. Maka Amos menubuatkan akan ada masa di mana belalang menghancurkan seisi kota. Dia sedang melihat sesuatu yang terjadi di masa depan. Dan malam ini saya mau kasih tahu saudara, dengar baik-baik, ini penting. Nubuatan kedatangan Yesus untuk menebus dosa manusia untuk pertama kalinya itu bukan di Yesaya, bukan juga di Mika, tetapi dalam Kejadian 3 ayat 15. Dikenal dalam istilah teologi proto-evangelium atau permulaan Injil. Kalau bisa catat supaya diingat ya. Jadi kapan kedatangan Yesus pertama kali dinubuatkan? Pada Kejadian 3 ayat 15. Yang membuat saya terharu adalah saudara dengar. Waktu Allah memberitakan, menyuarakan kedatangan Kristus bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, Allah memberikan janji untuk menganugerahkan anaknya yang tunggal. Itu bukan pada waktu 1 minggu setelah Adam dan Hawa melukai hati Tuhan dalam pemberontakan, tetapi Allah justru memberikan janji kapan? Pada saat mereka melukai hati Tuhan, di saat itu juga Tuhan melimpahkan kasih-Nya dengan sebuah janji kedatangan Mesias. Allah kita baik. Di tempat kejadian perkara di mana Hawa makan buah yang tidak boleh, di situ Tuhan juga mencurahkan kasih-Nya bagi manusia, bagi Adam dan Hawa. Ibu Berta kasih contoh sederhana ya. Setelah saya ditampar, terus saya langsung bilang, aku mengasihimu. Di saat dan di tempat yang sama kita dilukai, Allah dilukai.
Allah dilawan, di situ juga Allah memberikan janji penebusan untuk manusia. Saya bangga melayani Tuhan. Dan saya sangat bersyukur saya menjadi bagian dalam pekerjaan Allah yang besar. Dan adik saya Pastor Foy Halawa, beliau juga pendeta. Ada diaken di gereja saya ikut. Dan mana satu? Oh ya, ada di sana. Sorry, ada di sana. Saya minta tolong dia maaf pemain keyboard karena Ibu Berta suara rendah sekali. Jadi tadi sempat latihan dengan awal. Takutnya itu kalau Ibu Berta pemain keyboard ambil angkat tidak bisa suara tinggi ya. Sudah diberkati dengan fakta ini, amin. Oke, sekarang kita akan belajar bahwa tidak ada yang lebih disukai Tuhan. Nah, semua kan senang dengan praise worship ya, senang ya, praise worship. Daud melakukan itu sepanjang hari dalam hidupnya. Bahkan salah satu kata Ibrani berkata dia sampai sakah. Dia rebah waktu dia menyembah Tuhan. Saya sharing dengan salah satu pastor dan dia bilang di gereja kami, Bu Berta, kami tidak ada lagi mari kita berdiri untuk menyembah Tuhan. Tidak ada. Kami berdiri atau duduk, kami mengalir dalam hadirat Tuhan. Wow, saya bilang luar biasa indah. Saya rindu gereja saya akan sampai pada titik itu. Di mana orang tidak perlu disuruh, ayo angkat tangan saudara kita sembah Tuhan. Worship leader itu bukan komando ya. Dia tidak boleh memberikan perintah dalam hal hubungan. Worship leader itu dia memberikan contoh bagaimana seorang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Worship leader tidak akan bisa bilang begini, saudara angkat tangan, saudara sembah Tuhan. Tidak bisa. Karena ada orang yang mengangkat tangan tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Ada orang yang bisa mengangkat kedua tangannya tetapi sesungguhnya tidak ada cinta akan Tuhan dalam hatinya. Worship leader akan berdiri untuk menunjukkan ini loh contoh seorang penyembah. Ini contoh seorang pemuji. Dan saya katakan kepada worship leader di gereja kami, kalau kamu memimpin pujian tapi kamu tidak punya gaya hidup sebagai penyembah, maka apa yang kamu lakukan di mimbar tidak akan mempengaruhi apapun kepada jemaat. Kalau kamu seorang penyembah, kamu tidak usah perintah. Kamu berdiri saja di mimbar waktu kamu berbicara. Urapan Allah yang dahsyat akan bekerja atas hidupmu. Seorang penyembah, seorang pemimpin pujian, dia menularkan. Apa saudara? Menularkan. Apa yang saya mau sampaikan malam ini? Saya tidak mau khotbah tentang sesuatu yang terlalu berat. Saya mau bicara tentang sesuatu yang ringan. Relationship, hubungan, keintiman. Apakah dua orang yang menikah, suami dan istri, sudah pasti intim? Belum. Karena ternyata banyak pasangan yang pada akhirnya tidak bisa bersama selamanya karena ternyata tidak ada keintiman. Oke. Apakah dalam persekutuan pemuda di sini ada yang sudah pergi? Atau masih banyak yang setia? Ada yang pergi juga? Biasa itu. Biasa, kalau pelayanan itu biasa. Ada yang datang dan ada yang pergi. Saudara tahu kenapa? Karena gereja kadang-kadang gagal untuk memahami ini. Kita ketemu ini dalam satu gereja, dalam satu persekutuan. Kita tertawa sama-sama, bercanda sama-sama, kita nyanyi sama-sama, tapi kita lupa untuk membangun relasi yang dekat satu sama lain. Hubungan. Saudara tahu Yesus tidak mati supaya ada kegiatan Paskah. Yesus tidak mati supaya kita punya lambang salib di rumah kita. Yesus tidak mati hanya supaya kita punya sesuatu yang kita pakai di kalung, di anting-anting kita. Bukan. Yesus tidak mati hanya untuk sebuah perayaan Kristen yang namanya Paskah atau Jumat Agung. Yesus mati untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah.
Jadi problem dari dosa adalah Allah yang Maha Kudus yang tadinya jalan-jalan. Saya bisa minta satu orang enggak? Ini tadinya jalan-jalan, Adam dan Hawa bercerita. Seperti ini mereka bercerita, tiba-tiba Hawa makan buah terlarang dan Adam ikut. Yang terjadi, Allah yang kudus tidak bisa lagi dekat dengan manusia yang berdosa, maka terciptalah jarak antara Allah dan manusia. Dan saudara tahu, boleh satu orang lagi maju? Ayo. Jarak ini tidak mungkin terseberangi, tidak mungkin, karena Allah kudus dan manusia berdosa. Perjanjian lama mengatur ada korban lembu, ada korban burung untuk yang miskin, dan korban lain-lain, supaya darahnya memungkinkan manusia berbicara dengan Allah. Makanya kenapa dalam perjanjian lama kita tidak bisa masuk keluar di ruang Maha Kudus, yang bisa hanya para imam, karena ini jarak. Kita tidak bisa minta ke Tuhan kalau kita lagi bergumul sakit. Kita harus pergi kepada imam. Imam, saya sakit, saya bergumul, tolong berdoa. Imam masuk dalam ruang Maha Kudus. Di sini ruang kudus, di sana halaman bait Allah. Waktu dia masuk dalam ruang Maha Kudus, dia pakai gemerincing di kakinya. Kenapa? Bahkan para imam pun banyak yang gagal dan mati dalam ruang Maha Kudus, karena dosa manusia tidak bisa bersatu dengan kekudusan Allah. Berat atau tidak? Dan ini problem. Waktu kita kesulitan di sekolah, kita kesulitan di tempat kuliah, kita kesulitan tempat kerja. Kalau masih zaman perjanjian lama, kita tidak bisa langsung, Tuhan tolong saya, tidak bisa. Sehingga Yesus menjadi korban sempurna. Dan salib menjadi jembatan yang menghubungkan antara manusia dan Allah. Saya tidak pernah mengerti kenapa orang Kristen tidak bisa memahami ini. Bahwa apa yang Yesus lakukan bukan hanya semata mati, tetapi dia memperbaiki sesuatu yang penting untuk kita. Hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Saudara tentu ingat, terima kasih, silakan duduk. Waktu Yesus berkata tetelestai atau selesai, salah satu tanda alam yang terjadi adalah tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Itu artinya pemisah antara manusia dan Allah tidak ada lagi. Tidak ada sistem keimaman. Manusia leluasa untuk datang kepada Tuhan. Untuk apa saudara datang di sini? Ketemu teman-teman. Untuk apa saudara sharing firman? Saudara melayani di sana dan belajar untuk ambil bagian dalam persekutuan. Saudara berbeda dengan beberapa anak muda yang lagi nongkrong di sana di taman kota. Beberapa anak muda yang lagi asik main game. Saudara ambil jalan yang berbeda. Untuk apa saudara datang ke sini? Saya mau kasih tahu saudara, kalau ini karena tren, kalau ini karena sesuatu yang sedikit berbeda dan sedikit hiburan dari rumah saudara, saudara harus bertobat. Untuk apa saudara melayani? Di sana pelayanan untuk apa? In fokus. Di sini pelayanan untuk apa? In musik. Saya bilang kepada pemain musik di gereja saya, jangan berani keluar. Selesai pelayanan tidak ada pemain musik dan pelayan altar yang keluar. Duduk dengar firman. Kita datang di sini karena kita mau jaga hubungan yang sudah dibangun Tuhan Yesus untuk kita. Supaya kita intim dengan Allah. Ini bukan hanya sekedar sesuatu yang remeh, sesuatu yang biasa, bukan. Saudara tahu saya sakit kepala. Dari tadi pagi, siang, saya hampir tidak bisa bangun. Saya berjuang naik ke tangga karena setiap kali saya melangkah dan capek, kepala saya mau pecah. Saudara tahu saya datang di sini karena saya tahu saya punya hubungan yang intim dengan Allah. Dan apa yang saya lakukan adalah sesuatu yang menyenangkan kekasih jiwa saya. Saya tanya orang, kenapa mau masuk surga? Datang di sini kan mau masuk surga, amin, amin. Kenapa mau masuk surga? Hah?
Mau bertemu Yesus, menyembah. Ada yang bilang ke saya, karena surga itu indah, surga itu mewah. Saudara, satu-satunya yang buat saya ingin ke surga adalah karena ada Yesus di sana, dan saya rindu bertemu dengan Yesus, Sang jembatan pendamai dan Allah yang mengasihi kita. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara membangun keintiman dengan Allah. Amin. Ayo, sederhana ya. Yang pertama, saya mau ajak saudara lihat apa yang terjadi dengan Hawa. Pasal 3 mimbar boleh maju sedikit. Agak gelap Ki. Puji Tuhan. Pasal 3 ayatnya puji Tuhan. Ayat yang ketiga, 2 dan 3 kita baca ya. Ini rahasia untuk membangun keintiman dengan Allah. Thank you. Pasal 3 ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama dalam nama Tuhan Yesus ya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, oke, pertahankan di bagian situ, perhatikan. Lalu sekarang saya ajak, mari perhatikan kembali ayat yang ke-18. Sorry ya, saya pasal 2 ayatnya yang ke-16. Ya, ayat 16 perhatikan. Masih ingat ayat yang kita baca pertama tadi ya? Sekarang ayat 16. 1, 2, 3. Ya. Semua pohon 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya. Pasal 2 ayat 16 dan 17 yang bicara siapa? Tuhan. Lalu pasal 3 ayatnya yang ke-2 dan 3 yang bicara siapa? Hawa. Hawa mengulang perintah Tuhan. Nah sekarang perintah Tuhan, perhatikan, ada perbedaan tidak dari perintah yang disampaikan Tuhan dengan pengulangan informasi yang disampaikan Hawa kepada ular. Coba perhatikan. Perintah Tuhan dari ayat 16-17, kemudian Hawa mengulang perintah Tuhan pada pasal 3. Apa yang dia sampaikan kepada iblis? Ada perbedaan atau tidak? Coba jeli menemukan. Ada? Oh ya, ini yang besar. Wah, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman itu Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Ini informasinya siapa? Hawa. Oke, coba perintah Tuhan dari pasal 2 ayat 16-17. Ketemu apa perbedaannya? Apa? Ya, yang menambah siapa? Sebelum memakan buah itu, Hawa telah membuka celah kejatuhan. Dia menambah sesuatu yang tidak ada dalam perintah Tuhan. Tuhan tidak bilang jangan raba, jangan makan. Apa pesan Tuhan lewat kebenaran ini? Untuk menjaga keintiman dengan Tuhan, kita harus memiliki sikap hidup yang berintegritas. Integritas itu apa? Integritas itu bahasa sederhananya menghidupi
apa yang kita ucapkan. Amin. Menghidupi apa yang kita ucapkan. Apa praise-nya tadi? Na, ku hidup bagi dunia ini lagi. Jangan salah, waktu kita menyanyi, kita menyembah, kita lagi mengucapkan sesuatu yang akan dituntut dari hidup kita. Tak ingin komprom. Serius. Serius kita tidak kompromi. Kita tidak berintegritas. Kita menjaga kesalehan hanya tampak di mata orang-orang yang sama-sama dalam komunitas rohani dengan kita. Tapi waktu tidak ada satu pasang mata melihat kita dari teman-teman kita, kita rasa kita punya kemerdekaan untuk melakukan sesuatu tidak seperti yang kita perkatakan di tengah komunitas. Ini yang menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang membuat berantakan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Tadi apa? Worshipnya yang pertama apa? Lagu pertamanya tadi mana worship leader? Yesus rara Engkau Allah. Lalu Yesus di atas nih, lihat. Lalu dia bilang begini, tapi kamu membenci saudaramu. Tapi kamu tidak berdamai dengan orang yang menyakitimu. Saudara tahu, semua yang kita lakukan waktu kita loncat dan angkat tangan itu tidak bernilai apa-apa di mata Tuhan. Tidak ada hubungan yang terjaga dan terbangun karena kita tidak melakukan apa yang kita ucapkan. Ini saya diundang lagi tidak minggu depan ini? Ya? Mau diundang lagi? Ya. Jangan tegang, coba senyum. Semua senyum. Amin. Oke, saya mau ajak nih, Tuhan lagi lihat kita kan. Dia mau lagi uji nih setiap perkataan. Tuhan lihat kita ya. Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Stop. Serius? Bagaimana dengan lifestyle, gaya hidup? Bagaimana dengan dusta? Bagaimana dengan kebohongan? Bagaimana dengan kepura-puraan? Bagaimana dengan dosa yang dipertahankan? Dosa kebiasaan yang kita tahu ini mendukakan hati Tuhan. Jadi ini rahasia pertama. Lakukan apa yang kita ucapkan. Kalau manusia bisa tersihir dan terpukau dengan jubah pelayanan kita, maka Tuhan yang melihat sampai ke dalam hati kita tidak bisa ditipu dengan atribut-atribut rohani yang kita gunakan. Kalau manusia bisa terpukau dan merasa bahwa kita wow, dia orang yang saleh, dia punya jadwal pelayanan yang luar biasa padat. Sayangnya pemilik waktu, kairos dan kronos adalah pribadi yang tidak bisa ditipu. Amin. Ini yang pertama. Jadi bagaimana tuh cara bangun hubungan dengan Tuhan? Lakukan apa yang kita ucapkan. Punya integritas di hadapan Tuhan. Kalau saya pendeta, ada orang tahu saya pendeta atau tidak, saya harus tetap hidup sebagai hamba yang baik. Punya jemaat kurir. Lalu dia bilang ke saya begini, Mami, selama saya punya usaha mengantar barang, saya kaget. Ada beberapa pendeta ternyata pemarah. Kenapa? Saya lambat antar barang, saya dimarah. Saya lambat angkat telepon, saya dimarah.
Belum terhitung anak-anak Tuhan yang dia ketemu ternyata kesabarannya hanya setipis tisu, cepat meledak. Atau ada tren-tren dalam gereja, dalam pelayanan, di mana seseorang mau menunjukkan bahwa dia yang paling dipakai, paling dibutuhkan dalam pelayanan. Hal-hal seperti ini menghancurkan hubungan dengan Tuhan. Padahal jembatan yang dibangun dari darah yang tercurah. Yang kedua, perhatikan ayatnya yang ke-12, ya. Ayat 11, mungkin di sini saja ya, lebih kelihatan. Ayat 11, Kejadian pasal 3, kita baca sama-sama ya, kita perhatikan. Oke, kita lihat di Alkitab kita ayat 11. Ya, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Lalu mulai terjadi saling salah Adam salahkan siapa? Hawa menyalahkan siapa? Ular salahkan siapa? Kalau kita selalu bilang iblis yang paling jahat, ternyata Eden situation mengajar kita bahwa yang paling menerima keadaan justru adalah Dia tidak menyalahkan siapa? Adam menyalahkan siapa? Biasa tidak? Dalam hubungan manusia seperti ini. Mau manusia tanggung kesalahan? Tidak mau. Kalau ada kesalahan dalam pelayanan pasti gara-gara dia. Kita cepat sekali cuci tangan. Hawa salahkan siapa? Ular. Lalu ular si iblis salahkan siapa? Saudara tahu, dia sepanjang masa sampai hari ini selalu menjadi kambing hitam atas segala sesuatu. Dan saya belajar dari Wahyu, kelak akan terjadi yang namanya perang Armageddon. Dan akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun masa damai. Saya sudah belajar tentang itu. Ada yang namanya rapture atau pengangkatan sebelum masa tribulasi atau antikris. Lalu akan ada masa 1000 tahun masa damai tanpa iblis. Iblis diikat tuh. Tapi ternyata manusia masih bisa jatuh ke dalam dosa. Jadi tidak seluruh kejatuhan kita itu adalah akibat dari iblis. Tetapi memang pada dasarnya kecenderungan kita adalah kita tidak mau mengakui bahwa kita salah. Manusia punya ego sehingga banyak pembenaran dalam dirinya. Ini yang buat manusia susah minta maaf sama orang. Susah mengakui kesalahan. Susah untuk menerima bahwa dia ditegur, dia salah. Dan hamba Tuhan seperti saya tidak populer. Karena kalau saya khotbah pasti saya akan mengingatkan kesalahan. Iya, di gereja Ibu Berta itu ada slogan. Apa slogannya Tuhan? Yang tersinggung bertobat. Tidak ada pilihan lain. Yang tersinggung meraju di komunitas kami tidak dibujuk, saudara. Yang tersinggung harus bertobat. Tidak ada cerita bujuk membujuk dalam pekerjaan Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa khotbah terlalu keras, peringatan terlalu keras, teguran terlalu keras, maka saudara dengar. Firman Allah standarnya tidak bisa dirubah. Siapa yang harus berubah? Kita yang harus berubah. Amin. Saya sudah pernah cerita ini di sini. Oh, saya baru satu kali di sini. Oke, yang sudah dengar Pastor Foe, yang sudah dengar Tua Aldin, karena menurut Ibu Berta ini ilustrasi paling gampang ya untuk gambarkan ini. Dan yang sudah dengar awal, Pastor Foe tetap tertawa ya, seperti biasanya. Kalau tim harus begitu. Ada seekor singa, dia tinggal di tengah antara perkampungan Kristen dan gereja. Ada satu singa nakal, dia tidak hanya makan hewan, dia makan orang Kristen yang lewat. Dia makan, lalu dia ditegur sama ketuanya. Kamu harus berhenti makan orang Kristen karena orang Kristen itu orang yang baik. Kasihan mereka ke gereja, kalau kamu makan mereka takut ke gereja. Kamu berhenti. Dan saudara tahu 1 tahun dia pensiun makan orang Kristen, dia tidak makan lagi. Sampai suatu hari ada orang Kristen
badan berisi menggiurkan. Seperti saudara melihat saya berisi? Berisi ya. Jangan bilang gemuk, tidak bagus. Berisi. Dia lihat ini tergiur. Lalu satu kali lompat, hop, dia makan. Dan sudah tahu yang aneh adalah dia tinggalkan bibirnya. Bibirnya ada di tanah, disisakan sama singa. Saya senang bahwa Pastor Foy ini selalu tertawa kalau dengar cerita ini. Lalu ketuanya datang, kenapa kamu makan tuh orang Kristen? Kan sudah dibilang jangan dimakan. Lalu dia bilang, itu dia tunjukkan. Kenapa kau sisakan bibirnya? Ketua, saya sudah cium sebelum saya makan. Dari kepala sampai kaki hanya bibirnya yang Kristen. Kalau singa itu ada di bawah sana, kira-kira di depan toko Kak Iki akan banyak bibir yang berserakan. Atau tidak? Banyak? Baju kuning bilang banyak. Saya tanya lagi banyak, dia jawab lagi banyak. Dia yakin sekali. Kemungkinan kita akan tinggal, bukan tinggal nama, kita akan tinggal bibir kalau singa itu ada di bawah. Kenapa? Karena yang bibir, yang Kristen hanya apa? Bibir, mengerti maksudnya? Ya, hanya bibir saja. Kita semua hidup dalam permusuhan, saling menyalahkan. Saya ketemu anak-anak broken home yang mereka salah ambil jalan, mereka bilang ini karena orang tua saya. Saya ketemu dengan orang tua yang anaknya bergumul, anaknya narkoba dan sebagainya. Salahkan ini karena anak saya tidak dengar-dengaran. Yang parahnya ketika anaknya sudah narkoba lalu dibilang Ibu Berta tolong layani. Saya bilang ibu kasih hidup dia 21 tahun. Lalu ibu minta saya berdoa dalam 1 hari supaya anak ibu bertobat. Saya sebagai pendeta saya merasa saya dikerjain Bapak Ibu ya. Iya kan? Lah ibu dan bapak bikin apa 21 tahun dengan anaknya? Saudara, kita hidup di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Jadi hari ini poin kedua sudah dengarkan baik-baik. Saya mau bicara tentang apa? Bukan hanya tentang integritas melakukan apa yang kita ucapkan. Tetapi saudara dengar baik. Kita harus hidup dalam kejujuran di hadapan Tuhan bukan karena kita takut neraka. Tapi karena kita mencintai Tuhan. Bicara hubungan, bicara cinta. Kira-kira Adam cinta enggak sama Hawa? Cinta tidak? Hah? Adam cinta. Karena cintanya dia ambil buahnya. Tapi waktu Adam terdesak dalam kesalahan, Adam bela tidak Hawa? Dia apa? Anak-anak cinta orang tua, amin. Tapi kira-kira kalau ada kesalahan, apakah anak-anak bisa memaklumi orang tua? Bisa? Kalau ada orang yang dekat cowok atau cewek lalu orang tua bilang, jangan yang itu nak. Mau dengar tidak? Mau dengar? Ini cinta. Tidak ada yang mau bertanya kenapa pohon itu harus ada di sana. Kira-kira Allah tahu Adam dan Hawa akan makan dan mereka akan jatuh dalam dosa. Tahu atau tidak? Tak, coba tanya sama Ibu Berta. Kenapa itu pohon ditanam di sana? Sama Kak Iki kemarin saya sudah sharing ini ya. Kenapa pohon itu ditanam di sana? Iya kan? Kan tidak perlu ada pohon itu. Siapa yang mau jadi pohon di sini? Yang ini saja baju coklat. Atau yang di tengah sini deh. Jadi pohon lagi. Ini pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa pohon ini harus ditanam? Kalau Tuhan tahu akan jahat. Dengar baik-baik ya. Ibu Berta dosen dan kasih ini ke mahasiswa yang ambil strata 1 teologi. Ibu Berta kasih tahu ini kepada saudara supaya saudara punya pegangan yang kuat dan pengertian yang jelas. Untuk apa itu hubungan dengan Tuhan? Tuhan tahu tidak pohon ini akan bikin jatuh dalam dosa? Tahu ya? Oke. Pohon kan ada rantingnya. Ya? Oke. Ya, ranting. Ada yang mau jadi burungnya? Silakan bertengger di sini. Tidak ada yang mau ya? Oke, ya tidak apa-apa. Ya, jangan malu-malu. Ya. Lalu Tuhan tahu kenapa Tuhan taruh. Seketika Hawa lihat
dia cabut. Nah ini harus bergerak dong kalau buahnya di. Oke. Iya. Oke. Kenapa Tuhan taruh pohon itu kalau Tuhan tahu jatuh Hawa dan Adam? Oke. Yang paling sederhana. Siapa yang paling ganteng dalam komunitas ini? Kak Ikel lah, Kak Ikel ya. Oke, Kak Ikel lah. Kira-kira kalau di dunia ini tinggal Ikel yang ada, laki-laki. Ini cewek-cewek semua di depan. Sana cewek satu. Tinggal Ikel yang ada di dunia ini. Lalu semua berebut ingin jadi pacarnya Ikel. Pohon jangan berubah-berubah. Pohon juga mau katanya. Semua mau jadi pacarnya Ikel. Ibu Berta tanya. Karena cinta sama Ikel atau karena tidak ada pilihan lain? Kenapa? Menyakitkan Kel ya jawabannya ya. Karena tidak ada pilihan lain maka Ikel dikejar oleh seluruh perempuan di dunia ini. Betul? Kalau hanya Tuhan satu-satunya pilihan. Lalu kita semua menyembah Tuhan dan melayani Dia dengan setia. Apakah karena cinta atau karena tidak ada pilihan lain? Karena apa? No. Karena tidak ada pilihan lain. Maka buah pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik adalah pilihan lain yang ditaruh Allah untuk menguji cinta Adam dan Hawa kepada Tuhan. Bayangkan ada pilihan yang lain dalam dunia ini. Dan berapa banyak kali kita lebih memilih yang lain daripada Tuhan. Ada narkoba, ada free sex, ada minuman keras, ada pergaulan bebas, ada games, ada judi online. Betul? Betul ya? Ada lifestyle, gaya hidup, hedon yang mewah. Ada di luar sana. Tuhan izinkan semua ada dalam pekerjaan setan dan iblis. Untuk menguji apakah kita mencintai Tuhan atau tidak. Saya kalau khotbah lama makin apa-apa? Tidak apa-apa ya? Kalau capek boleh bergerak dulu. Sekarang datang ke sini karena cinta Tuhan atau karena tidak ada pilihan yang lain? Akan menjadi jawaban kita. Kita datang ke sini karena cinta Tuhan, amin. Amin. Kalau karena kita cinta Tuhan, maka kita tidak boleh menjadi orang yang selalu menyalahkan orang lain atas segala hal dalam hidup kita. Amin. Kalau kita cinta Tuhan, kita tidak akan memberontak terhadap firman-Nya. Kita tidak akan memberontak terhadap perkataannya. Kalau kita cinta Tuhan, kita akan melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Karena kita mengasihi Dia. Oke? Yang pertama tadi apa? Intimasi with God. Apa yang pertama? Integritas. Yang kedua, mencintai. Hubungan tidak bisa didasarkan pada keuntungan atau kerugian. Hubungan harus didasarkan pada cinta. So kalau tidak cinta, tidak ada hubungan yang akan menjadi indah. Worship leadernya melayani Tuhan di sini, apa karena tidak ada kegiatan lain atau karena mencintai Tuhan? Pastor Foy melayani Tuhan, apa tidak ada kegiatan yang lain atau karena cinta Tuhan? Saya datang ke sini apa karena tidak ada kegiatan yang lain? Tidak. Saya datang ke sini karena saya mencintai Tuhan. Amin. Saudara berdiri, coba supaya tidak terlalu lelah. Puji Tuhan. Sekarang saudara boleh tutup mata saudara sebentar saja. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau saudara renungkan firman Tuhan hari ini.